12. Langsung ya pembelajarannya, silakan Pak Imam pemaparannya tentang zakat, silakan. Ya, bisa langsung Pak Imam, silakan. Halo Pak Imam. Halo Pak Imam. Iya, Pak Imam. Oke. Iya. Silakan pembelajarannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Zoom-nya mungkin terlalu besar Pak Imam ya. Karena dia ya echo soalnya. Iya. Oke. Mungkin lewat telepon bisa lebih dekat dengan teleponnya Pak Imam supaya kami juga di audionya clear, bisa terdengar dengan baik. Iya. Oke, bagus Bu. Terputus-putus jaringannya. Terputus-putus Pak. Tidak terlalu clear. Mungkin jaringan itu. Iya. Jadi mungkin. Halo? Ya halo. Oke, silakan Pak Imam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Disyukurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah dalam kesempatan yang luar biasa ini kita tengah memasuki bulan Ramadan pada hari yang ke-21. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah pandemi yang luar biasa, tapi Allah masih sekali lagi memberikan kita hak untuk hidup dan menikmati kehidupan yang luar biasa ini. Kita berharap moga-moga pandemi yang kita rasakan, yang menimpa kita, bisa berakhir secepatnya dan kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya seperti yang telah lalu kita lakukan. Oke, para anakku pemirsa, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, kita akan membahas tentang zakat, di mana zakat seperti yang kita sudah pahami bersama adalah rukun Islam yang ketiga. Dengan zakat ini kita diingatkan oleh Allah betapa ada orang lain yang di sekitar kita, yang hidup bersama kita, yang suatu saat mereka membutuhkan kita. Maka sebelum kita lanjut ke pembahasan yang seterusnya, maka kita akan bahas tentang pengertian zakat dulu. Zakat menurut bahasa adalah diambil dari bahasa Arab yang artinya tumbuh, berkembang, atau suci. Yang dimaksud suci ini adalah zakat nanti kelak dia akan mensucikan dan membersihkan. Ada 3 unsur, ada 3 oknum yang nanti akan dibersihkan oleh zakat ini. Yang pertama adalah pelaku zakat itu sendiri atau muzaki. Entah nanti jiwanya dibersihkan supaya kelak dia tidak lagi menjadi seorang yang kecil atau mungkin tamak atau mungkin sombong. Yang kedua yang nanti dibersihkan adalah harta kita sendiri. Karena boleh jadi harta yang kita miliki ada hak orang lain di situ. Makanya kita berusaha zakat ini senantiasa kita lakukan dan memang wajib dilakukan oleh kita. Yang ketiga yang dibersihkan oleh zakat adalah justru penerima juga nanti akan kelak dibersihkan oleh zakat itu sendiri. Jadi mustahik
atau penerima zakat, nanti dia akan juga dibersihkan oleh zakat itu sendiri. Bagaimana caranya? Maka orang yang menerima zakat atau mustahik, begitu zakat diberikan, maka diharapkan dia tidak lagi tumbuh rasa iri, rasa dengkinya, rasa cemburunya karena ada orang kaya di sampingnya. Itulah anakku, bagaimana pengertian zakat. Kita awali dulu pengertian, siapa tahu nanti kalau kita tidak ngerti pengertian nanti salah selanjutnya. Nah, selanjutnya kita menuju pembagian zakat sendiri. Kita insya Allah sudah paham zakat terbagi dua, ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang diberikan oleh kaum muslimin pada waktu memasuki bulan Ramadan atau sebelum Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah dibayar dengan makanan pokok atau setara dengan makanan pokok tersebut. Berapa makanan pokok yang kita keluarkan adalah 3 liter atau 2,5 kilogram. Kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi atau beras, maka kita keluarkan 2,5 kilogram beras. Yang kedua, ada zakat mal atau zakat harta. Zakat harta di sini adalah zakat dari hasil pertanian kita, pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, barang temuan, emas dan perak. Masing-masing nanti akan memiliki itu masjid. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada zakat fitrah. Kita bahas nanti zakat mal, barangkali kita akan selesai, maka kita akan fokus saja ke makna zakat. Sebelum zakat fitrah kita bahas, maka kita akan bahas dulu makna yang lebih mendalam dulu tentang zakat. Yang pertama, zakat itu bermakna at-tahur. Tahur artinya membersihkan atau mensucikan. Makna dari membersihkan ini adalah menegaskan bahwa orang yang menunaikan zakat, maka kelak dia akan disucikan jiwanya dan disucikan juga hatinya. Ini makna at-tahur atau mensucikan. Yang kedua, lanjut yang kedua, makna at-tahur ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Bagaimana Allah berfirman surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Allah menyatakan, berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta benda mereka. Dengan zakat itu maka kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah kepada mereka. Selanjutnya kita akan bahas lagi makna zakat yang kedua. Makna zakat yang kedua adalah al-barokah. Apa artinya al-barokah? Al-barokah memiliki arti berkah. Apa itu berkah? Sebentar nanti kita bahas apa yang disebut atau dinamakan berkah. Yang ketiga, makna yang ketiga, zakat punya arti an-numu. An-numu artinya tumbuh dan berkembang. Kita bisa lihat tidak ada dalam kisah atau sejarah atau cerita orang yang berzakat justru dia jatuh miskin. Insya Allah tidak ada. Tapi alhamdulillah orang yang selalu berzakat, maka Allah berikan dia kelebihan, hartanya akan semakin tumbuh dan semakin berkembang. Ini makna yang ketiga. Makna yang terakhir, zakat bisa diartikan sebagai as-salah atau keberesan. Artinya orang yang sudah menunaikan zakat, dia sudah dianggap beres oleh Allah. Orang yang tidak menunaikan zakat, kita tidak beres dia. Karena apa? Diberikan kenikmatan, diberikan kelebihan, tapi susahnya luar biasa. Nah, sekarang kembali ke makna berkah. Ini penting kita pahami
Kenapa zakat memberikan berkah kepada kita supaya nanti kita semakin berkah. Betapa luar biasanya zakat ini memberikan dampak kepada kehidupan manusia, terutama keberkahan hidupnya. Kalau kita melihat pendapatnya Rohid Al-Isfahani, beliau mendefinisikan al-barakah sebagai suhudul khair al-ilahi fisyai, tetapnya kebaikan Tuhan di dalam sesuatu. Jadi berkah menurut Rohid Al-Isfahani, kita memiliki harta, maka kebaikan harta itu tetap ada di dalamnya, tidak akan hilang manakala harta itu kita infakkan. Nah, sekarang kita bisa melihat dan kita bisa lihat, pelajari kira-kira ciri-ciri harta yang berkah itu yang bagaimana. Dan ini koreksi kepada kita semua, adik-adikku, anak-anakku, bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga yang dikasih tahu kalau harta yang berkah itu cirinya bagaimana, mari kita lihat. Yang pertama, ciri harta yang berkah adalah harta yang berkah mampu mengantarkan pemiliknya menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Orang yang hartanya berkah, maka rasa takwanya semakin luar biasa kepada Allah. Dan harta ini nanti akan dengan mudahnya memicu semangat seseorang untuk berbuat kebaikan. Mari kita koreksi diri kita. Harta yang kita miliki seharusnya dia semakin memicu kita untuk berbuat baik, semakin dekat dengan Allah. Maka kalau ada yang orang kaya, tetapi ternyata disibukkan dengan hartanya, dijauhkan dari Allah, dari hal-hal yang baik, maka tanda harta itu tidak berkah. Moga-moga tidak ada yang demikian kepada kita semua menimpa. Yang kedua, harta yang berkah kelak, dia akan bisa memberikan rasa nyaman dan nyaman kepada pemiliknya. Termasuk nanti kelak, dia bisa menghadirkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Adikku, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, orang yang punya harta yang berkah, insya Allah hidupnya akan terasa nyaman, akan terasa tentram, dan terasa damai. Demikian juga keluarganya. Maka kita akan perhatikan, akan lihat, ada orang yang kaya luar biasa, mobilnya mungkin lebih dari 3. Kekayaannya luar biasa, sulit menghitungnya. Rumahnya bagaikan istana. Tapi apa yang terjadi kita bisa lihat. Di dalamnya anaknya keluarga, ibunya, istrinya, tidak jelas kemana perginya. Bapaknya juga begitu. Ini menandakan bahwasanya kekayaan tidak menjamin orang bisa tentram dan bahagia. Ketika mau tidur dia pikirkan bagaimana nasib harta saya. Mobil sudah dikunci atau belum? Pintu sudah dikunci atau belum? Ketidaktentraman merasuki dia karena hartanya tidak berkah. Tapi marilah kita lihat bagaimana ada seorang yang hidup di rumah yang sederhana, di rumah yang barangkali di bawah jauh dari kita, penghasilannya biasa-biasa, tapi ternyata kehidupannya jauh lebih tenang. Anak-anaknya bisa tersenyum, tertawa-tawa, bapak ibunya juga luar biasa bisa senyum, bisa duduk berduaan, bisa bernyanyi berdua, tentram karena hartanya berkah. Dan yang ketiga, harta yang berkah adalah menjadikan pemiliknya semakin bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Orang yang diberikan nikmat dia selalu ingat. Ada firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dia yakin kalau dia bersyukur, Allah pasti akan menambah rezeki dan nikmatnya. Kebalikannya orang yang tidak mau bersyukur, pasti Allah akan menjauhkan kenikmatan dari dirinya. Inilah ciri-ciri orang yang berkah. Moga-moga 3 ciri ini menimpa dan melengket kepada kita semua. Sampai harta kita tidak menjadi harta yang berkah di hadapan para manusia, kita rasakan, dan sebagainya. Ingat, anak-anakku yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, kita paham, rezeki itu bukan semata usaha manusia, tetapi dalam kasih sayang Allah kepada hamba, rezeki yang diberkahi olehnya tentu akan positif hamba yang mendapatkannya. Bagi anakku yang saya cintai, kita harus pahami, rezeki bukan hanya semata hasil usaha kita, tapi dia adalah wujud dari kasih sayang Allah kepada kita semua. Anakku yang saya cintai, nah sekarang yang lagi ribut, mungkin sekarang banyak orang bertanya-tanya, nah kita fokus sekali lagi ke zakat fitrah. Tapi zakat fitrah adalah zakat jiwa yang semua orang wajib membayar zakat. Seandainya dia seorang anak, maka yang wajib membayarkan adalah bapaknya atau yang menanggung nafkahnya. Seorang istri, maka yang menanggung adalah suaminya. Itu zakat fitrah. Nah, sekarang ada beberapa masalah yang masyarakat kita orang bertanya-tanya bagaimana hukumnya bayar zakat dengan uang. Nah, ini ribut di sana sini, itu tidak sah membayar zakat dengan uang. Yang satu bilang sah, lebih bagus membayar zakat dengan uang. Marilah kita simak, anakku yang saya cintai, moga-moga kita paham semua. Zakat fitrah menurut para ulama ada 2 cara untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama, bayar dengan uang atau yang senilai dengan makanan pokok. Kelompok ulama ini adalah ulama yang membolehkan zakat dengan uang. Siapa ulama tersebut? Beliau adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Al-Bukhari, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yusuf Qardawi. Mereka berpendapat, kenapa zakat bisa dibayarkan dengan uang, zakat fitrah? Karena mereka mempertimbangkan nilai fungsi zakat fitrah dan kegunaannya. Bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan dengan uang jauh lebih bermanfaat dibanding dengan makanan. Jika seorang memberikan zakatnya berupa uang, maka penerima bisa memanfaatkan sesuai kebutuhannya. Hal ini memudahkan pula bagi orang yang mengeluarkan zakat, lebih mudah bagi fakir miskin untuk membelanjakannya. Sekarang yang kedua, kelompok yang kedua adalah pendapat ulama yang tidak membayar zakat dengan, artinya mereka hanya membolehkan membayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Kalau pada zaman Nabi dengan gandum, dengan syair, dengan kurma dan sebagainya, maka di Indonesia makanan pokok adalah anjurkan atau setuju ini adalah jumhur ulama atau mayoritas ulama. Mereka itu adalah Imam Malik, madhab Maliki, Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i, Imam Ahmad atau Ahmad bin Hanbal. Kelompok ulama ini adalah jumhur ulama karena mereka adalah mayoritas. Mereka menganjurkan zakat fitrah makanan pokok, alasannya sesuai yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Kita susah mempermasalahkan, toh cara pembayar zakat ini adalah masalah furu', bukan masalah pokok.
Artinya jangan sampai gara-gara perdebatan ini kita lambat membayar zakat karena terlalu lama memikir. Pakai uang, saya pakai makanan pokok. Dan tidak boleh selalu diperdebatkan. Setiap tahun saya mendengar setelah aja orang bertanya, Pak, sebenarnya yang bagus itu yang mana? Semua insya Allah bagus, yang tidak bagus kalau orang saling menyalahkan, saling mengolok-olok. Tidak sah itu zakatmu kalau pakai makanan pokok. Yang satu lagi menjawab, membela. Zakatmu juga tidak sah kalau kamu pakai uang. Nah, kalau sudah ribut begini, tidak kapan selesai zakat fitrah kita, maka tidak perlu diributkan. Silahkan pilih satu cara bagaimana membayar zakat. Apakah pilih kelompok yang membolehkan membayar zakat dengan uang, atau kita pilih kelompok yang kedua, jumhur ulama, mayoritas ulama, membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok atau beras. Saudaraku yang saya cintai, yang saya banggakan, bapak-bapak pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang berikutnya, mungkin ada yang bertanya, kapan zakat fitrah itu dibayarkan? Maka yang jelas zakat fitrah dibayarkan begitu sudah memasuki bulan Ramadan, zakat fitrah sudah boleh dibayarkan. Ada juga ulama yang membolehkan sebelum bulan Ramadan. Imam Hanafi, dia membolehkan zakat fitrah sebelum Ramadan. Tapi kita pilih yang mayoritas. Zakat fitrah yang bagus ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka kita baru membayarkan zakat. Maka perlu kita ketahui, anakku yang saya cintai, ada 5 waktu yang kita harus ketahui kapan menunaikan zakat fitrah tersebut. Yang pertama adalah namanya waktu wajib. Waktu wajib adalah waktu di mana jatuh 1 Syawal ketika khotib belum naik mimbar. Inilah waktu yang sangat wajib harus orang membayar zakat fitrah. Waktunya sangat sempit. Atau setelah malam takbir. Begitu takbir sudah dilaksanakan, itu adalah waktu wajib. Karena waktunya sangat sempit, maka harus secepatnya, wajib cepat dibayarkan. Yang berikutnya ada namanya yang kedua, waktu jawaz. Waktu jawaz. Waktu silakan boleh pilih. Yakni mulai masuk bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Ini namanya waktu jawaz. Yang berikutnya ada namanya waktu yang dianjurkan atau waktu sunnah. Kapan waktu ini? Adalah waktu di mana pada pagi hari sebelum berangkat, waktu sangat sempit sehingga orang dianjurkan, disunahkan, mirip-mirip dengan waktu wajib. Yang keempat adalah waktu makruh, artinya tidak dianjurkan. Allah tidak senang kalau kita melakukan yang demikian. Kapan waktu makruh? Adalah ketika berlaku selesai sholat Idul Fitri sebelum terbenam matahari. Nah, begitu selesai Idul Fitri sampai terbenam matahari, sholat Idul Fitri selesai sampai terbenam matahari, itu adalah waktu makruh. Sebaiknya jangan dilakukan. Dan yang kelima adalah waktu haram, di mana sudah lewat 1 Syawal, kita baru membayar zakat fitrah, maka itu hukumnya haram atau tidak sah. Karena sudah keluar dari 1 Syawal. Anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, akhirnya kita menutup dengan siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Tentunya kita sudah tahu semua, yang menerima zakat fitrah ada 8 golongan. Mulai yang pertama adalah fakir, kemudian miskin,
ada amil, ada alaf. Kita jelaskan satu-satu siapa itu miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta tapi sedikit, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di kebutuhan sehari-hari dia tidak bisa lakukan, tidak bisa dia penuhi, dan memang dia tidak punya kerjaan. Ini fakir. Orang yang sangat tidak mampu, paling tidak mampu di dunia ini namanya fakir. Yang kedua ada namanya miskin. Miskin ini orangnya punya pekerjaan, tapi pekerjaannya hasilnya tidak mencukupi. Makanya dia selalu bertanya, kira-kira besok itu makan atau enggak. Tapi yang paling parah dulu adalah fakir. Fakir itu yang dia tanyakan besok makan atau tidak. Kalau orang yang kaya itu pertanyaannya besok makan apa ya? Apa menunya besok? Tapi kalau fakir miskin pertanyaannya besok makan atau tidak. Fakir miskin adalah prioritas atau sasaran utama zakat fitrah. Yang kedua yang berhak menerima zakat adalah amil. Orang yang mengelola, orang yang mengumpulkan, menyalurkan, mengetik dan sebagainya. Yang mendata itu dinamakan amil. Siapa amil? Amil yang bagus, yang benar adalah amil yang diangkat oleh penguasa atau imam atau pemerintah atau wakilnya. Bukan amil yang mengangkat dirinya sendiri atau amil-amil yang amil-amilan atau amil palsu. Tapi amil yang benar adalah amil yang diangkat oleh penguasa setempat. Bisa KUA, bisa di atasnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf, yakni orang yang hatinya perlu dijinakkan karena hatinya masih ragu-ragu dengan keislamannya. Dia baru memeluk Islam. Makanya untuk menjinakkan hatinya supaya dia terus memegang agama Islam, maka dia termasuk di kelompokan orang yang berhak menerima zakat. Yang berikutnya adalah orang yang memerdekakan budak. Dan yang berikutnya lagi, orang yang memiliki hutang yang banyak, orang yang dililit hutang, orang yang dia tertimbun hutang, orang yang sangat sulit dalam kehidupannya karena hutangnya luar biasa. Ini perlu nanti diberikan namanya zakat. Dan yang kedua, yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Sabilillah dalam konteks zaman dahulu adalah orang yang berperang membela agama Islam. Dalam konteks sekarang peperangan tidak ada, maka siapa itu? Ulama menerjemahkan fi sabilillah adalah orang yang mengembangkan agama Islam, pendidikan agama Islam, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah, pesantren dan sebagainya bisa dinamakan fi sabilillah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, kalau orang yang kehilangan bekal atau kehabisan bekal di perjalanan. Orang-orang inilah nanti yang kelak 8 golongan ini yang nanti akan menerima zakat. Tapi yang terutama untuk zakat fitrah kita fokuskan ke fakir miskin yang hari-harinya dia selalu bertanya, besok itu makan atau tidak. Bukan seperti kita Bapak-Bapak Ibu, kita sudah bisa merancangkan besok itu makannya apa. Berarti kita sudah kelompok bukan fakir miskin dan tidak berhak menerima zakat. Kecuali kita seorang amil, silahkan bisa menerima zakat. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, zakat memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Bahwasanya dengan zakat ini, harta kita semakin berkah. Keberkahan itu kita bisa rasakan sekali lagi. Bahwasanya apa yang kita rasakan, iman kita semakin dekat dengan Allah, kita mudah beribadah kepada Allah, mudah membagikan harta kita kepada orang lain, mudahnya kita pergi ke masjid, tanda-tanda harta kita berkah. Baik. Yang kedua, harta kita yang berkah adalah ketika kita, rumah tangga kita, perasaan kita merasa tentram dan nyaman, dan itu nanti bisa dibuktikan dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini cita-citanya orang yang baru pengantin. Dan yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku yang saya cintai,
Harta yang berkah itu nanti akan memicu semangat orang yang memiliki harta untuk senantiasa dia bersyukur kepada Allah. Karena apa? Prinsipnya orang yang bersyukur, orang yang diberikan keberkahan harta adalah dia ingat firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman, jika engkau bersyukur, aku akan menambah hartamu, menambah nikmatmu, menambah apa yang engkau butuhkan. Ini janji Allah. Sebaliknya, atau kebalikannya, kalau engkau kufur kepada Allah, maka Allah akan mencabut nikmat kita dengan bentuk ancaman atau azab yang pedih. Ancaman itu, bapak-bapak, ibu, anak-anakku, bisa jadi kita lihat ada orang yang kaya banyak masalahnya. Banyak orang kaya broken home anaknya. Banyak orang kaya tapi banyak masalah yang sakit, bencana yang dia nikmati atau dia rasakan karena tidak berkahnya harta yang dia miliki. Iya, Demikian jadi yang sudah bisa ya. saya sampaikan. Ya. Moga-moga zakat ini yang saya sampaikan ini bisa memicu kepada kita semua betapa zakat menjadikan apa yang kita miliki, terutama harta, menjadi suci dan berkah. Baik, ya terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam ya. Saya langsung saja pertanyaan pertama ini Pak Imam. Ibnu Sabil apa Sabilillah, orang mengukur dia bukan. Karena bisa jadi orang mengukur dia miskin ternyata dia ada simpanannya dan sebagainya. Oke. Baik, dari SMA Negeri 3 Maros. Assalamualaikum, saya ingin bertanya tentang zakat atas nama Nur Aini. Bagaimana jika ada yang hingga saat ini belum membayar zakat fitrah di tahun-tahun sebelumnya? Jadi misalnya dia sudah melewati beberapa tahun dan ternyata dia tidak pernah menjalankan menunaikan zakat fitrah itu. Bagaimana katanya hukumnya? Ini tidak ada istilahnya. Jadi zakat itu tidak bisa diqadha. Ya. Makanya ini masalahnya kenapa tahun-tahun kemarin tidak menzakat? Ini yang jadi pertanyaan, apa masalahnya? Maka ketika tahun itu tidak membayar zakat maka dia kena dosa. Ya. Itu saja barangkali. Betul. Jadi ini yang jadi masalah. Kenapa sampai dia tidak membayar zakat? Ini yang jadi pertanyaan. Tidak ada istilahnya mengqadha, yang namanya mengqadha zakat. Ini bukan puasa ya yang harus dibayarkan di luar Ramadan ya. Ini zakat. Kalau puasa bisa diqadha. Benar. Jadi ini zakat yang memang fitrahnya memang harus ada di Ramadan. Jadi kalau sudah di luar Ramadan sedekah namanya. Benar ya, Pak ya? Iya. Oke, kali ini Madinah dari SMK Muhammadiyah 3 Makassar. Bagaimana pendapat Bapak tentang zakat yang diberikan kepada orang-orang yang sholat di masjid? Apakah berhak atau tidak? Jika berhak termasuk di golongan mana katanya? Wah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau yang orang sholat di masjid masjid kan banyak macam-macam. Bener ya. Jadi soalnya kalau latar belakangnya itu yang sholat ke masjid itu latar belakangnya yang ramai nih banyak. Mungkin ada pejabat, ada direktur, ada bupati dan sebagainya. Lah ini yang bisa kecuali nanti di masjid itu sudah dipilih-pilih. Wah, ini fisabilillah, guru mengaji, ini fakir, miskin. Tapi kalau misalnya kita samaratakan seluruhnya kita kasih, itu kan nanti salah semua. Amilnya nanti yang kena dosa. Karena semua dikasih. Seakan-akan bagi rata, bagi rasa. Ini barangkali tidak boleh. Harus kita pilah-pilah mana yang kira-kira cocok atau sesuai dengan 8 asnaf tadi. Iya. Jadi kalau misalnya yang ke masjid itu adalah amil zakat, itu besar kemungkinannya berpeluang untuk dapat zakat, begitu. Itu yang mungkin kalau lebih jelas. Kalau semuanya dikasih ya itu salah. Iya, benar-benar. Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran Islam. Apakah kewajiban zakat sama kuatnya dengan hukum sholat? Kata pertanyaan dari Bisma di SMA Negeri 1 Bone. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang luar biasa bagus. Apakah kewajiban zakat dengan sholat itu standar? Jadi ini semua zakat dengan sholat itu semua adalah rukun Islam. Ya. Mana kira-kira kewajibannya mana yang kuat ya sama-sama kuatnya. Tapi urgennya nanti kelak mana yang paling penting? Yang paling penting adalah yang jelas sesuai dengan urutannya adalah sholat.
apa itu Mendirikan sholat dulu ya. asyhadu alla apa itu ya, Ya, itu syahadat kemudian yang dulu, mendirikan kedua sholat. sholat, kemudian zakat. Kita ingat ada sabda Berpuasa dulu, berzakat dan itu ya. ya, Saya rukun sholat Islam. itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat maka dia menegakkan agama. Kemudian yang kedua, yang berikutnya Puasa. nanti yang paling pertama dihisab di akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, semuanya dianggap bagus. Nah, Semuanya ukurannya sama-sama wajibnya. Tapi nanti Iya. urgensinya yang kalau bicara mana yang paling penting, Mm-mm. maka insya Allah sholat itu lebih penting. Tapi bukan berarti nanti sholatnya dipentingkan, zakatnya tidak. Nah, ini nanti tidak jadi lengkap nanti muslimnya seseorang. Oke. Karena rukun Islamnya ada yang diterlantarkan. Barangkali itu. Iya. Kalau persoalan amalan masing-masing punya pahalanya sendiri-sendiri ya. Ya. Tetapi tentunya yang harus diperhatikan juga pasti adalah bagaimana keutamaannya, benar. Baik, kita lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya. Noval Kurniawan dari SMK Negeri 4 Goa. Berapa gram emas yang harus dikeluarkan untuk zakat? Oh, ini sepertinya zakat mal yang dia maksud ya? Ya, zakat mal kita bahas nanti belakangan. Ini zakat fitrah. Mungkin karena tema kita zakat gitu ya. Jadi mereka dia juga tanya karena tema kita hari ini zakat, jadi tidak konsentrasi ke zakat fitrah. Jadi dia bertanya berapa gram emas yang harus dikeluarkan untuk zakat. Sebenarnya kalau asumsi zakat termasuk zakat mal ini sebenarnya kan 2,5% ya. Ini ya, 2,5%. 2,5% dari akumulasi jumlah ini ya. Sekitar 95-an lebih. Ya, seperti itu. Tapi itu kan juga dilihat dari haulnya, apakah emasnya itu setahun berjalan begitu. Jangan sampai setengah tahun sudah habis, nggak bisa bayar zakat mal itu. Ya, betul. Oke. Ada ini Nur Hafifah dari SMA Negeri 10 Makassar. Seseorang yang tidak mampu apakah wajib memberikan zakat juga? Nah, ini sebenarnya kan bahasa mampu ini kayaknya sangat sangat abstrak nih, Pak. Ya, itu subjektif sekali. Jadi katanya seseorang yang tidak mampu apakah wajib memberikan zakat juga? Yang penting, halo? Ya. Iya. Ya, yang penting intinya adalah tadi dibahasakan oleh Pak Imam ya. Yang mampu itu adalah masih bisa besoknya masih aman begitu. Jadi kalau tidak aman besok ya. Kalau besoknya tidak jelas lah itu ya berarti tidak mampu. Berarti dia penerima zakat. Ya, penerima zakat. Cuma masalahnya di masyarakat sekarang orang kan tinggal ngerasa buatnya dia enggak enak. Ini kan dianggap kita sebenarnya banyak orang yang dianggap mampu tapi tetap dia menerima zakat. Ini yang terjadi di masyarakat luas, banyak sekali yang begitu. Di kampung saya juga begitu. Orang yang sebenarnya besok itu masih bisa hidup, tapi ternyata masih diberikan itu hanya rasa pinggang rasa saja. Ini bagaimana masalahnya? Ini juga susah mengukur karena nanti ada rasa kecemburuan dan sebagainya. Temannya dikasih, ternyata saya tidak dan sebagainya. Apalagi sekarang di tengah pandemi, Pak, semua rasa-rasanya tidak mampu. Iya, tapi sudah ada BLT. BLT juga enggak jelas ya. Baik, Baik, Asmita dari SMK Negeri 1 Goa. Apakah mu'alaf yang berkecukupan wajib diberikan zakat? Nah, nih soalnya mu'alaf katanya. Bagaimana itu? Ya, baik, bagus pertanyaannya. Mu'alaf itu bukan ukuran cukup atau tidaknya, tapi mu'alaf itu ukurannya hatinya. Makanya dikatakan wal mu'allafati qulubuhum. Jadi yang hatinya bukan ukuran kaya atau tidak mualaf, tapi orang yang baru masuk Islam, yang hatinya belum terlalu tebal memeluk agama Islam. Maka bukan ukuran kaya atau tidaknya, hatinya. Jadi semua orang mualaf itu nanti insya Allah biarpun dia kaya tetap diberikan zakat. Karena ukuran bukan kayanya, tapi hatinya. Ya, jadi supaya ini mereka lebih jinak. Iya, jadi ini lebih spesial ya, lebih spesial ya. Iya, oke. Ini berbeda. Ada Sarina dari SMA Negeri 9 Makassar. Apa hukumnya orang yang tidak membayar zakat walaupun dia mampu untuk membayar? Hukumnya haram. Sudah jelas. Jelas ya. Hukumnya berdosa dan haram. Iya. Artinya dia kena dosa. Hanya dia mampu tidak membayar zakat. Yang jelas hukumnya adalah haram, berdosa. Iya. Bagaimana hukumannya nanti di akhirat kita juga tidak tahu, apakah disetrika atau apa dan sebagainya. Kita tidak tahu, Allah alam bagaimana keadaan mereka di neraka. Iya. Yang penting cepat bertobat. Ya, satu pertanyaan lagi dari David Kurniawan, SMK Negeri 8 Makassar. Jika saya sudah mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan, terus saya menyisihkan pendapatan saya setelah dikeluarkan zakatnya,
pada saat tertentu nilai tabungan saya mencapai nisabnya. Apakah saya masih harus mengeluarkan zakat dan artinya mengeluarkan zakat 2 kali dari satu harta yang dimiliki? Oh, ini mungkin zakat mal. Misalnya dia Ya. sudah mendapatkan dia sudah punya penghasilan, pendapatan, tapi ketika dia terima pendapatannya dia sudah keluarkan 2,5%-nya. Nah, kemudian ternyata ada 1 tahun itu mungkin sudah sampai nisabnya haulnya, apakah dia mesti mengeluarkan lagi pada harta yang sama gitu? Jadi ukuran zakat ini ya zakat penghasilan barangkali ya. Ya. Ukurannya kan haul 1 tahun. Mm-mm. Jadi kita perhitungkan saja dalam 1 tahun itu rata-rata berapa. Mm. Kemudian bisa dibayarkan per bulan, Mm-mm. dibagi 12, maka bisa dicicil pembayarannya. Ini ulama bisa membolehkan, meringankan Mm-mm. pembayaran zakat yang penghasilan 1 tahun sudah pasti, itu nanti bisa dicicil per bulan. Nah, sekarang kalau bagaimana penghasilannya itu lebih, nah ini kok bisa jadi sedemikian, kita juga tidak tahu kok bisa kira-kira kemudian dihitung kembali kok tiba-tiba berlipat hasilnya begitu barangkali Bu ya. Ya. Maksudnya kalau dia misalnya sudah dapat bulan ini dia sudah keluarkan 2,5% gitu. Terus kemudian dia kena lagi nisabnya, apakah dia masih harus mengeluarkan lagi? Begitu dalam setahun itu. Jadi ukuran itu kan harus 1 tahun baru Iya. diketahui kita kewajiban atau enggak. Gitu. Kenapa tiba-tiba kok muncul ada perhitungan kembali, ini yang jadi pertanyaan. Mm-mm. Kok bisa kira-kira kok menghitung kembali kemudian kok muncul lagi ada kewajiban zakat lagi, ini kan sebenarnya tidak mungkin ini terjadi. Kayaknya tidak mungkin terjadi. Mm-mm. Nah, kecuali dia membayar sebaiknya kan dibayar 1 tahun. Ya. Tapi karena kita sudah bisa memproyeksi karena sudah bisa mengkalkulasi Flat setiap flat tahun setahun penghasilan itu. saya Ah-ah. sekian. Mm-mm. Nah, nanti saya bayar per bulan sekian. Mm-mm. Itu kalau sudah pasti penghasilan kita. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau orang yang penghasilannya itu naik turun, Ya. tiba-tiba muncul tadi perhitungan baru, ini yang jadi masalah. Maka sebaiknya Mm-mm. bagi orang yang penghasilannya tidak menetap, tidak konsisten, seperti mungkin tiba-tiba dia mendapat rezeki nomplok dan sumbangan mendadak dan sebagainya, kemudian mencapai nisab dan sebagainya, maka itu yang demikian nanti hitung saja tunggu sampai 1 tahun. Iya, baik. Itu barangkali. Jadi Oke. kalau ada Baik, terima kasih nih ya Pak Imam. Sayang sekali waktu kita ini sudah sampai ke penghujung ya. Jadi kita tidak lagi bisa melanjutkan tentunya perbincangan kita. Ada ada yang menang kuis saat ini, ada Nur Aini dari SMA 3 Maros. Ya, selamat ya untuk Nur Aini. Semoga tentunya mendapatkan hadiah spesialnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi Pak Imam, kalau misalnya kita membayar lewat aplikasi online boleh ya? Zakat ya? boleh. Oh, nggak ada Boleh, masalah. boleh. Oke. Baik. Sudah langsung dihitungkan Bu itu kalau aplikasi online. Oh iya langsung sudah ya, jadi aman. Oke, terima kasih Pak Imam atas waktunya. Terima kasih Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelajar Oke, kita hari sama-sama. ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali tentunya dan saatnya pendengar, saya pamit dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya halo, ini studio foto Bumil. betul mbak. Beneran bisa foto ibu hamil, Mas? Hah, bikin hamil? Bukan, foto Bumil. Oh iyalah mbak, saya ini kan fotografer. Kalau ibu hamil 2 bulan, bagus gak difoto? Enggak lah, kan belum kelihatan perutnya. Ini ngetes ya? Boleh dong nanya, Mas. Untuk foto ibu hamil, apa sih yang terpenting? Pencahayaan, lokasi, pakaian, ekspresi. Ayo, mau nanya lagi? Jangan baper dong, Mas. Coba, siapa artis yang foto hamilnya sempat viral? Titi Kemal, Devi Sandra. Ah, betul-betul. Nah, saya pengen temanya kayak mereka ya. Oh iya ya, nah sekarang gantian saya nanya mbak. Hah? Mbak betulan hamil? Ya iyalah, Mas. Jangan baper dong mbak. Nah kalau betulan hamil, tahu dong apa itu stunting? Stunting. Itu gaya foto ibu hamil. Stunting adalah kondisi kurang gizi yang membahayakan tumbuh kembang bayi. Stunting bisa dicegah sejak kehamilan dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Cari infonya di Bina Keluarga Balita terdekat. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Halo, mbak, jadi nggak? Informasi ini disampaikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.